kalau pengen maju tidak perlu beriman terhadap takdir Allah. Kelompok Qadariyah itu, dia menuhankan akalnya itu. Ini pun juga keliru. Karena wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, kamu punya kehendak. Wa ma tasyaun illa, kecuali juga atas illa ayyasha Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usallimu ala nabiyyina Muhammad khatamul anbiya wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'atika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Para bapak, para ibu, saudara sekalian, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah dan yang kami hormati. Mengembangkan dari makna zikir yang kelima pada pertemuan pekan yang lalu, zikrullah di dalam Al-Quran, para ulama tafsir memberikan isyarat, di antaranya ketika menemui, menghadapi sebuah peristiwa, kejadian, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah sebuah musibah atau kejadian yang terjadi di muka bumi, yang terjadi menimpa diri kamu, kecuali telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Nah, itu makna zikrullah, langsung kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ala kulli halin. Ini adalah terapi bahagia. Kami sisipkan tema ini dari kitab Arba'in hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar rukun iman kita tidak cacat. Rukun iman yang nomor 6, iman terhadap takdir tidak cacat. Dan ini sebenarnya sebagai terapi bahagia kalau kita memahami dengan benar. Dalam hal ini, para bapak, rukun iman yang ke-6, beriman terhadap qada dan qadar, terhadap takdir Allah, itu ada dua pemikiran yang menyeleweng dari pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Saya ulang, dalam rukun iman yang ke-6, bab takdir, ada dua kelompok yang tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan kelompok yang mutawassit, yang moderat, yang tawassut pertengahan. Pertama, kelompok dalam bab takdir ini punya anggap kalau manusia itu dalam urusan takdir itu tidak ada kewenangan untuk berbuat. Jadi bahasa mudahnya seperti dia itu robot. Ini kelompok pertama. Jadi manusia tidak ada
kewenangan untuk melakukan sesuatu karena sudah disetir oleh Allah seperti robot. Kalau nanti saya sudah ditakdirkan ahli surga, sudah pokoknya begini saja, nanti dengan sendirinya akan Allah langkahkan. Ini kelompok pertama. Dan ini jelas-jelas logika kita tidak akan menerima, akal kita tidak akan menerima. Hewan yang tidak punya akal saja itu membantah pahaman yang pertama dalam urusan takdir ini, seperti robot itu tidak ada kewenangan untuk kehendak dan berbuat, itu dibantah oleh realita. Yaitu ayam saja ketika pagi lepas dari kandangnya, dia mesti kesana kemari untuk mendapatkan makan, untuk mengenyangkan perutnya. Dan ini ada kelompok yang namanya Jabariyah, itu dalam urusan takdir dia seperti robot, tidak ada kewenangan untuk berbuat. Artinya kalau sudah divonis oleh Allah ketika di alam kandungan itu sudah divonis ahli surga atau ahli neraka, kemudian jatah rizkinya, umurnya, perbuatannya, 4 perkara itu, ngapain kita berbuat? Nah, itulah kelompok yang pertama ini. Ini jelas tidak masuk akal. Lah, anehnya yang kami maksudkan para bapak, dalam urusan dunia dia pakai ilmu takdir, tapi ketika urusan akhirat dia tidak adil. Kalau nanti saya ditakdirkan masuk surga yang telah Allah tetapkan di alam kandungan ketika 4 bulan ditiupkan roh itu, ngapain kita beramal? Untuk apa kita berbuat? Oh, sudah ditetapkan oleh Allah. Itu urusan akhirat dia. Tapi giliran urusan dunia, dia mempraktekkan ilmu takdir, yaitu segala sesuatu wa ja'alna likulli syai'in syababa. Kami takdirkan segala sesuatu itu ada sebabnya. Ketika dia pengen kaya, dia kerja sungguh-sungguh untuk mengumpulkan uang. Ketika dia pengen punya anak, dia kawin. Ini kan tidak adil. Girisan pengen ditakdirkan masuk surga atau takdir masuk neraka, dia kayak Jabariyah tadi, dia melempem. Ngapain kita berbuat? Oh, sudah ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah di alam kandungan kok. Nah, begitu. Maka di sini pendapat keliru. Pendapat yang tidak tepat lagi, yang nomor 2, dibantah kelompok yang nomor 2, yang ini pun tidak sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu kelompok yang namanya Qadariyah. Enggak, kita ini bukan seperti robot. Kita punya kewenangan, keinginan kita, kehendak kita bebas, sebebas-bebasnya. Berbuat apapun itu mutlak kewenangan kita, kehendak kita. Tidak ada intervensi, campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga keliru. Ini kebablasan yang dulu pada tahun 80-an. Wallahu a'lam bishawab, ada buku-buku yang kalau beriman, kalau pengen maju, tidak perlu beriman terhadap takdir Allah. Sampai begitu. Kelompok ini, kelompok Qadariyah itu, dia menuhankan akalnya itu. Ini pun juga keliru. Keliru. Karena wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kamu punya kehendak. Wa ma tasyaun illa, kecuali juga atas illa ayyasha Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, 2 kelompok inilah yang tergelincir dalam rukun iman yang ke-6. Makanya bagaimana yang benar menurut ahlu sunnah wal jamaah, yang di situ adalah pendapat yang tengah-tengah, tidak Jabariyah kayak robot tadi, kita tidak ada kewenangan karena sudah divonis ketika di alam kandungan itu, tapi juga tidak Qadariyah yang kebablasan, kita berbuat itu sesuka kita, tidak ada intervensi campur tangan daripada
Allah Subhanahu wa taala. Itulah pendapat yang tengah-tengah, namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di sini Ahlussunnah wal Jamaah merumuskan untuk mudahnya ini agar kita, maksud kami, nanti kita bisa tawakal, kita hati kita tentram menghadap realita itu, kemudian tidak jatuh kepada pahaman-pahaman yang keliru di dalam rukun iman yang keenam itu tadi. Rukun takdir itu ada 4. Saya ulang, rukun takdir, ketetapan Allah yang ada di Lauhul Mahfuz, ketetapan takdir itu rukun Islam yang keenam itu rukunnya ada 4. 1 adalah al-ilmu, 2 adalah al-kitabah, 3 adalah al-iradah, 4 adalah al-amal atau kejadian. Atau kalau bahasa Indonesianya mudahnya kitabah, ilmu dulu, ilmu Allah. Maksudnya rukunnya itu mesti semuanya ilmu Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang akan terjadi dan tidak akan lupa. Fala yadillu wa la yansa. Tidak akan berbuat zalim pada hamba dan tidak akan melupakan apa yang telah dilakukan oleh setiap manusia. Jadi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, tahu apa yang akan terjadi dan senantiasa mengetahui yang telah berlalu itu akan terekam terus. Ilmu modern, teknologi modern pun membenarkan itu. Segala sesuatu bumi ini akan menyimpan, akan memendam, yang pada saatnya yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. CCTV yang dipasang di rumah-rumah itu, di kantor itu, yang ada di jalan itu, bahkan rekam jejak digital pun yang orang sudah lupa akan bisa tersingkap. Sama, bumi, tanah, tempat dimanapun kita berada nanti akan yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Tidak cukup itu, lebih dekat lagi, saksi mahkota ketika sidang nanti itu adalah tangan kita. Wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan bicara, mulut ditutup, kaki menjadi saksi. Itu sangat mudah hari ini kita menjangkau karena kecanggihan teknologi itu membantu untuk memahamkan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran itu. Maka ilmu Allah itu meliputi ma baina aydihim, yang akan datang dan yang telah lalu. Ahata bi kulli syai'in ilma. Itu ilmu. Rukun nomor 2 untuk mudahkan biar tidak terlalu mengembang, itu adalah kitabah. Setelah ilmu Allah meliputi atas segala sesuatu, rukun yang kedua kitabah. Dalam hadis itu kitabah itu tulisan. Kolam pertama yang diciptakan oleh Allah, kolam suruh menulis. Uktub, tulislah. Maka ditulislah apa yang aku tulis ya Allah, seluruh peristiwa kejadian sampai nanti hari kiamat. Itu di Lauhil Mahfuz, di buku induk yang ada di Lauhil Mahfuz sana. Itu, dan itu baku, permanen, tidak akan berubah. Rukun nomor 3, ikik, ilmu, kitabah, penulisan. Yang ketiga iradah, kehendak. Lah disinilah tergelirnya dua kelompok tadi jatuhnya pada rukun yang ketiga ini, kehendak. Kehendak itu bahasa Arabnya iradah. Rukun nomor 4 adalah kejadian atau peristiwa yang telah terjadi, baru yang disebut takdir. Ahlussunnah wal Jamaah, para bapak, kita sedikit mengembangkan rukun yang nomor 3, kehendak atau iradah itu, untuk mudahkan paham agar tidak jatuh kepada kelompok yang lembek kayak robot satu sisi, kemudian sisi yang lain enggak, kita ini bebas sebebas-bebasnya melakukan apapun. Seperti Qadariyah, Ahlussunnah merinci dalam urusan iradah, kehendak, urusan takdir ini. Namanya iradah itu kehendak, rukun yang ketiga tadi ada 2. Nah ini kata kuncinya. 1,
namanya iradah kauniyah, kehendak kauniyah, kehendak secara kaun, secara kodrat alam. Nah, bahasa mudahnya kodrat alam. Ketetapan Allah secara kodrat alam itu maksudnya mutlak kewenangan Allah, tidak ada campur tangan manusia. Allah menurunkan hujan atau Allah buat kemarau, itu mutlak kewenangan Allah, tidak ada intervensi kewenangan manusia untuk merekayasa. Atau mudah lebih dekatnya, contoh iradah kauniyah, kehendak secara alam, secara kodrat alam itu tubuh kita. Misalkan saya ditakdirkan kecil, pendek, itu ditakdirkan tinggi, gagah, itu ditakdirkan kulitnya hitam, itu kulitnya putih, itu hidungnya mancung, itu hidungnya pesek, itu rambutnya lurus, itu rambutnya berintik keriting. Itu namanya iradah kaun, kehendak yang mutlak kewenangan Allah, tidak ada campur tangan kita. Itu iradah kauniyah. Nah, di sini tidak ada konsekuensi surga neraka. Saya ulang, dalam iradah kehendak secara kauniyah ini, itu tidak ada konsekuensi surga neraka. Kita hanya bisa mengambil hikmah dari iradah kauniyah ini, mengambil hikmah di balik itu apa. Yang kedua, iradah yang kedua namanya iradah syar'iyah, kehendak secara syariat. Secara syariat Allah menginginkan seluruh manusia itu jadi baik di atas syariat, di atas kebenaran. Makanya Allah turunkan petunjuk wahyu. Tidak cukup itu diangkat dari golongan mereka manusia, rasul, utusan. Tidak cukup itu, kita pun dibekali tiga perangkat untuk merespon, menangkap wahyu Allah yang diajarkan oleh rasul dan dipraktekkan oleh rasul. Tiga perangkat itu adalah akal yang ada di otak dan di hati, telinga yang digunakan untuk mendengar, kemudian mata yang digunakan untuk melihat. Tiga perangkat ini, perangkat untuk mendapatkan ilmu tadi. Itu kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Kita dibekali tiga perangkat tadi untuk membedakan imma syakiran wa imma kafur. Itu secara syariah, secara syariat Allah menghendaki semuanya di atas kebaikan. Ditunjukkan ini loh jalan yang lurus putih yang dibawa oleh Rasulullah ini, nanti kesudahannya surga. Jangan ikuti ini jalan hitam. Kalau kamu tetap ikuti, nanti ujungnya adalah celaka dan neraka. Itu kita merasa. Tidak cukup itu, orang beriman di dalam hatinya ada sinyal. Awas, mesti namanya maksiat sekecil apapun tidak ada ketentraman. Orang bisa dia dusta, dia bohong kepada orang lain, tapi sebenarnya nurani dia bergolak. Dia tidak akan bisa mendustai, membohongi dirinya sendiri. Sebenarnya kita sadar, saya ini ahlul akhirat, atau saya ini ahlul dunia. Itu kita sendiri merasa. Itulah sinyal iman. Nah, disinilah maksud kami para bapak, dalam iradah syar'iyah ini Allah menghendaki semuanya baik. Hanya yang namanya dunia adalah ujian. Potensi manusia tidak seperti malaikat. Manusia dibekali potensi untuk baik dan dibekali potensi untuk buruk, dan ditakdirkan setan itu tidak mati, iblis itu tidak mati yang turun dari neraka itu, dari surga itu sampai nanti hari kiamat, agar menguji. Karena tujuan hidup ini adalah ujian, ibtila, sampai nanti hari kiamat. Nah, disinilah nanti ada konsekuensi. Apa itu? Ada konsekuensi surga neraka itu dalam iradah syar'iyah. Ikuti ini, petunjuk ini
ini baik laksanakan, ini tidak baik tinggalkan, ini haram. Kalau kamu tetap terjang, kamu nanti neraka. Kalau kamu ikuti ini, ujungnya surga. Itulah yang disebut iradah syar'iyyah secara syariat. Dan ini kita juga merasa, ini pilihan kita. Disinilah kita bisa memilih tadi. Pada iradah syar'iyyah ini kita bebas memilih. Saya sholat berjamaah ke Masjid Darussalam, atau saya tetap ngimami anak-anak di pondok. Itu pilihan hati. Saya akan baca Al-Quran satu hari ini sekian halaman, atau saya tidak baca saja. Itu pilihan. Saya sedekah atau saya tidak sedekah, itu pilihan. Kita ada kebebasan. Ini jalan putih, ikuti. Ini jalan hitam, jangan ikuti. Itu kita bebas memilih. Hanya saja agar tidak jatuh kepada qadariyah tadi, kelompok yang menuhankan akal dan bebas sebebasnya. Ingat, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kamu punya keinginan untuk berbuat baik kecuali illa ayyasha Allah, kecuali atas apa juga dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang membedakan para bapak dari dua kubu rukun iman yang keenam, takdir tadi. Makanya dari sini ketika ada orang, ngapain kita berbuat, yang mewakili pikiran satu sisi Jabariyah tadi, kita berbuat. Allah sudah tetapkan di dalam kandungan ketika masa 4 bulan janin itu ditiupkan roh, seseorang itu jatah rizkinya sudah ditetapkan, umurnya sudah ditetapkan, amal perbuatannya sudah Allah tetapkan, sudah Allah tulis. Kemudian nanti ahli surga atau ahli neraka juga sudah Allah tetapkan. Ngapain kita berbuat? Ingat, ketika sahabat menanyakan perkara itu, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Saya ulang, jawaban Nabi itu i'malu, tetap kamu beramal, tetap kamu berbuat. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing kalian itu ditakdirkan sesuai dengan yang telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Bayangkan, ngapain kita berbuat, sudah Allah vonis di alam kandungan ini ahli surga ahli neraka. Nabi, i'malu, tetaplah kamu beramal di atas ketaatan. Fakullun, masing-masing kalian itu akan dimudahkan lima khuliqalah, sesuai dengan yang telah ditakdirkan, ditetapkan di Lauhil Mahfuz itu. Nah, disinilah pentingnya doa. Ketika hati kita miring-miring, males untuk taat, kemudian condong untuk ikuti nafsu dan semangat untuk maksiat, segera berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Karena masing-masing akan dimudahkan sesuai dengan yang ditakdirkan di Lauhil Mahfuz itu. Nah, itulah para bapak petunjuk, maksud kami, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa menghadapi realita itu dengan ringan. Satu sisi juga bahwa namanya takdir itu ada sebab. Itu takdir itu Ahlussunnah wal Jamaah, segala sesuatu wa ja'alna likulli syai'in syababa. Inna khalaqna kulla syai'in biqadar wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Kami ciptakan segala sesuatu itu dengan ukurannya. Kami jadikan segala sesuatu dengan ada sebabnya. Makanya kalau kita pengen ditakdirkan masuk surga, tanam benih-benih surga. Nanti kita akan memetiknya. Seorang yang ditakdirkan masuk neraka, pasti dia akan dalam hidupnya menapaki jalan-jalan neraka, ataupun dia menanam benih-benih neraka. Akhirnya dia memetik di neraka. Karena takdir itu ada sebabnya. Itu ilmu Allah di alam ruh arwah tadi. Itu ilmu Allah. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, tidak mempengaruhi perbuatan kita tadi. Dalam
perbuatan secara syariat tadi, bukan secara kauniyah, bukan secara kodrat alam kita tinggal ambil hikmah, tapi secara syariat kita ada kebebasan milih, saya pengen taat atau saya pengen maksiat, ini dibekali. Nah disinilah mari kita adil. Ketika urusan dunia seseorang pakai ilmu takdir, segala sesuatu itu ada sebabnya. Dia pengen ditakdirkan kaya, dia kerja pengen takdirkan punya anak, kawin. Giliran urusan akhirat dia tidak pakai ilmu takdir. Kalau masuk surga itu juga ada sebabnya, ditakdirkan masuk neraka juga ada sebabnya, karena dia menapai jalan-jalan masuk neraka. Nah disinilah Ahlussunnah wal Jamaah merinci di tengah-tengah antara Jabariyah dan Qadariyah. Kemudian para bapak, juga perkara yang sangat penting di antaranya tadi doa. Maksud kami itu di antara apa itu, ketika kita sudah ada kondisi-kondisi kok tidak taat, males, doa. Karena doa itu sendiri adalah la yarudul qada illa bid-doa. Tidak ada yang bisa menolak sebuah musibah yang akan diturunkan atau takdir yang ditetapkan kecuali dengan doa. Karena doa itu adalah ibadah. Doa itu sendiri adalah roh takdir itu. Makanya jangan rungun kalau baca terjemahnya dari surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah sampai nanti akhir Al-Quran secara tartib urut-urutan surat itu kandungannya adalah doa. Doa dari surat Al-Fatihah yang dibaca setiap hari itu, ihdinas siratal mustaqim, itu doa. Tunjukkanlah kami ya Allah, kami mohon ya Allah agar di dalam jalan yang mustaqim, dalam Islam yang benar ini. Kemudian qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, Muhammad katakanlah a'udzu birabbi, qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabb seluruh manusia, berlindung kepada Allah. Semuanya kandungannya doa. Maka di antara yang bisa mencegah dan menghalangi la yarudul qada illa bidu'a, tidak ada yang bisa menolak sebuah ketetapan Allah kecuali dengan doa. Doa itu adalah bagian daripada takdir sendiri. Nah begitu kesimpulan ringkasnya, nanti bisa dirujuk buku yang sangat-sangat membantu mudah kalau urusan takdir ini, tipis, ringkas, sudah diterjemahkan juga, yaitu bab qada dan qadar oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, dicetak oleh percetakan As-Soffah Jakarta. Yang paling akhir para bapak dalam urusan ini, agar kita, maksud kami, semua takdir dan ketetapan Allah tadi di iradah ini tergelincir, dan nanti yang terakhir kejadian, ilmu, penulisan, kehendak, dan kejadian. Nah kejadian suatu peristiwa yang telah terjadi, inilah namanya takdir. Ketika di alam azali, di zaman azali yang ditulis di Lauhil Mahfuz, namanya qada. Ketika terjadi takdir, itu pasti baiknya. Dan Rasulullah sering mengucapkan di dalam rumah pengakuan Ibunda Aisyah, tidaklah senantiasa yang Rasulullah keluar dari lisan beliau dalam sela-sela kami bermuamalah di rumah kami itu, apa yang sudah tertulis pasti terjadi. Apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu pasti terjadi, dan itu pasti baiknya, walaupun secara kasat mata itu kita tidak senang. Nah di sini kita ambil hikmah, pasti baik. Rencana Allah itu yang baik, terbaik, tidak bisa diwakili oleh siapapun, walaupun secara kasat mata itu tidak menyenangkan. Yang namanya musibah itu takdir yang tidak kita senangi. Intinya kita hanya bisa mengambil hikmah. Kalau mempermisalkan ibarat orang tua mencegah anaknya agar tidak mendekat itu karena di situ ada mara bahaya. Atau kalau seorang dokter dia memberikan obat itu pahit, tapi di balik pahit yang tidak disenangi itu ada kebaikan dan kesembuhan. Begitulah untuk memahamkan mudahnya takdir yang tidak kita senangi itu sebenarnya sangat baik untuk kita di balik itu tadi. Nah, itulah nanti maksud kami terapi bahagia, husnudzon billah, sangka baik terhadap setiap peristiwa itu membuat kita tawakal, bisa lapang dada. Dan inilah kunci rukun iman yang nomor 6, itu iman terhadap takdir yang baik, khairihi wa sarrihi itu
artinya secara takdir yang baik atau buruk itu buruk dalam tanda kutip menurut pandangan kita, tapi sebenarnya di sisi Allah semua peristiwa yang sudah ditulis di Lauhil Mahfuz pasti baiknya untuk kita, walaupun kasat mata tidak kita senangi. Begitu. Kemudian yang paling akhir, kita di fase dalam perjalanan seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bab takdir ini begini: idza aradallahu bi 'abdan khairan asalahu. Qalu wa ma asalahu ya Rasulullah? Qal yuwafiqhu bi amalin salihin thumma yaqbidu bihi. Atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah itu kalau pengen memberikan kebaikan kepada seseorang, Allah kalau hendak memberikan kebaikan kepada seseorang, idza aradallahu bi 'abdan khairan, Allah itu kalau pengen memberi sesuatu yang baik untuk seseorang, tidak dibanyakkan harta, tidak dibanyakkan anak, tidak ditinggikan jabatannya, tidak diberi simbol-simbol dunia, bukan. Dalam hadis ini, Allah idza aradallahu bi 'abdan khairan asalahu. Allah kalau ingin berikan kebaikan kepada seseorang yang dipilih itu, seseorang itu diberi pemanis. Pemanis, asal, madu. Asalahu. Para sahabat bingung ini. Qalu wa ma asalahu? Apa yang dimaksud pemanis itu ya Rasulullah? Lainlah para bapak, mari ini kita di titik-titik yang garis antara finish, titik finish dengan perjalanan kita ini sudah dekat ini. Apa yang dimaksud dengan pemanis itu ya Rasulullah? Rasulullah sabdakan, qol, seseorang tadi yuwafiqhu bi amalin salih summa yaqbidu alaihi. Dia di sisa-sisa umurnya itu diberi pemanis tadi, itu dia diberi taufik oleh Allah, kehendaknya dibimbing oleh Allah, ringan untuk berbuat kebaikan, lapang untuk berbuat ketaatan itu. Dia bangun malam itu tidak ada beratnya, baca Al-Quran tidak ngelepeh, tidak muntah. Dia berbuat baik dengan orang itu tidak ada rasa iri dan dengki. Ke masjid itu ringan, sedekah ringan, hati lapang sudah. Dalam kondisi ketaatannya sudah optimal seperti itu, iwafiqhu bi amalin sholihin tsumma yaqbidu bihi. Kemudian dicabut nyawanya dalam kondisi di atas ketaatan itu. Itu tanda diberi pemanis. Nah inilah harap-harap cemas kita, maksudnya para bapak. Kalau kita sudah 50 di atas, apalagi sudah 60 lebih, sudah sewidak sejati ini musmeh tindak alam kuburan itu, mari minta perkara diberi pemanis ini, diringankan untuk ketaatan. Yuwafiqhu bi amalin soleh, terus diringankan untuk taat, kemudian dicabut oleh Allah ketika taat itu tadi. Walaupun masa lalu kayak apa sudah bejatnya, yang penting akhirnya khusyuknya kayak apa rakaat yang pertama, bacaan ayatnya setelah Al-Fatihah panjang, begitu tasyahud akhir mau salam kentut, tidak ada gunanya rakaat pertama ini. Sama seperti itu dalam syariat ini, perhatian yang sangat dahsyat itu di akhir-akhir, di umur-umur yang akhir. Dan ini jangan main-main kita, dan termasuk saya juga. Maksud kami kalau sudah di atas 50 harusnya senang-senang. Seket itu senang-senangnya ketunan. Seket itu senang-senangnya untuk taat dekat pada Allah. Semuanya dijadikan alat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum nasi jadi bubur, mari kita menggapai takdir itu ada sebabnya. Segala sesuatu itu ada takdir, itu ada sebab. Tadi kita menapai sebab-sebab agar ditakdirkan oleh Allah masuk surga. Kita tapai dan kita tanam benih-benih surga yang nanti akan kita panen dan kita petik nanti di surga. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.